Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diala Syakira dengan NIM F1F1200061. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat fisikokimia lanjutan mengenai materi pengukuran viskositas. Nah, jadi viskometri ini merupakan metode yang digunakan untuk menentukan ketahanan suatu cairan terhadap aliran atau deformasi. Viskositas ini diukur dengan cara menetapkan lamanya aliran sejumlah volume larutan melalui kapiler yang panjangnya tetap. Waktu alir dalam detik dicatat sebagai waktu untuk minuskus lewat antara dua tanda batas pada viskometer. Selain itu, teknik ini juga dapat digunakan untuk menentukan massa molekul nisbi polimer dengan cara membandingkan viskositas larutan polimer terhadap viskositas pelarut. Nah, salah satu metode yang biasa digunakan untuk pengukuran viskositas adalah viskometer Ostwald. Nah, metode ini mengukur viskositas dengan cara membandingkan waktu alir pelarut dan larutan polimer pada berbagai kepekatan atau konsentrasi. Viskositas dari cairan yang ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan bagi cairan tersebut untuk lewat antara dua tanda ketika mengalir karena gravitasi melalui viskometer Ostwald. Waktu alir dari cairan yang diuji dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan bagi suatu zat yang viskositasnya sudah diketahui, biasanya air, untuk lewat dua tanda tersebut. Pengukuran bobot molekul dengan metode ini didasarkan pada persamaan Markowicz-Sakurada, yaitu eta sama dengan K kali M kali V pangkat A. K dan A ini merupakan konstanta Markowicz-Sakurada dan eta adalah viskositas intrinsik, sedangkan Mv merupakan bobot molekul viskositas. Nilai K dan A bukan merupakan tetapan yang bernilai mutlak. Konstanta tersebut tergantung pada polimer, pelarut, dan suhu. Nah, ini merupakan metode penentuan viskositas cairan menggunakan metode viskositas Ostwald. Jadi ada 3 pelarut di sini yang digunakan pada metode Ostwald. Misalnya yang pertama adalah air. Jadi kalau misalnya pelarutnya air, caranya adalah memasukkan air ke dalam viskometer Ostwald, kemudian sedot hingga batas yang paling atas, pasang stopwatch mulai saat zat cair turun dari tanda batas itu dan berhenti saat zat cair berada di tanda batas bagian bawahnya. Untuk pelarut alkohol, masukkan alkohol dalam viskometer Ostwald, sedot hingga batas yang paling atas, kemudian pasang stopwatch mulai saat zat cair turun dari tanda batas itu dan berhenti saat zat cair berada di tanda batas bagian bawahnya. Untuk pelarut aseton, jadi masukkan aseton ke dalam viskometer, sedot hingga batas yang paling atas, kemudian pasang stopwatch mulai dari saat zat cair turun dari tanda batas itu dan berhenti saat zat cair berada di tanda batas bagian bawahnya. Nah, viskositas ini menunjukkan tingkat ketahanan suatu cairan untuk mengalir. Semakin besar viskositas, maka aliran akan semakin lambat. Besarnya viskositas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti temperatur, gaya tarik antar molekul, dan ukuran serta jumlah molekul terlarut. Fluida, baik zat cair maupun zat gas yang jenisnya berbeda, memiliki tingkat kekentalan yang berbeda. Pada zat cair, viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi, gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Sedangkan dalam zat gas, viskositas disebabkan oleh tumbuhan antara molekul. Nah, viskometer ini memiliki keunggulan, yaitu untuk mencapai berbagai konsentrasi larutan polimer yang dapat diencerkan dalam viskometer dengan menambahkan sejumlah terukur pelarut. Pengukuran dilakukan dengan viskometer dalam penangas air bersuhu tetap untuk mencegah naik turunnya viskositas akibat perubahan suhu. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.